terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kisah cinta yang akan aku ceritakan itu berasal dari seorang penyair Italia yang bernama Dante Alighieri. Bagaimana kisah cintanya? Yuk kita masuk. Dante Alighieri lahir di Florence pada tahun 1265. Dia ini terlahir dari keluarga kaya sehingga dia bisa menggeluti banyak bidang pekerjaan seperti perwira, politikus, filsuf, pujangga, dan sastrawan. Salah satu karya terbaiknya sebagai seorang sastrawan itu berjudul Divina Commedia, di mana karya tersebut terinspirasi dari seorang perempuan yang bernama Beatrice Fortinari. Bagaimana bisa Dante menjadikan Beatrice menjadi inspirasinya padahal mereka ini bukan sepasang kekasih? Sebenarnya apa yang terjadi? Saat itu Dante berusia 8 tahun, sedangkan Beatrice berusia 9 tahun. Jadi jarak usia mereka itu 1 tahun. Mereka bertemu di sebuah pesta dan Dante langsung terpaku dengan kecantikan si Beatrice ini. Sejak saat itu Dante mulai curi-curi pandang nih kepada si Beatrice, namun tidak pernah memberanikan diri untuk menegurnya. Rasa suka Dante kepada Beatrice itu bisa dikatakan cinta dalam diam. Begitu saja yang dialami mereka berdua hingga akhirnya mereka terpisah dan bertemu kembali di saat umur mereka 18 dan 19 tahun. Nah, kali ini Dante mulai memberanikan diri nih untuk menyapa Beatrice. Jadi setiap kali mereka bertemu di jalan, Dante ini akan menyapa Beatrice, begitupun sebaliknya. Tapi ya gitu aja. Beatrice yang menyadari kalau hubungannya dengan Dante itu tidak memiliki kemajuan, akhirnya suatu hari menerima pinangan dari seorang bankir yang bernama Simone de Bardi. Mungkin kalian berpikir, wah sakit hati tuh si Dante. Mungkin dari kalian ada yang berpikir, wow sakit hati tuh si Dante melihat sang pujang hati menikah dengan pria lain. Tapi tidak nih teman-teman. Sepertinya Dante ini menganut paham cinta itu tidak harus memiliki. Toh ketika dia mengetahui kalau Beatrice sudah menikah, dia tuh menjalani hidupnya baik-baik saja. Bahkan dia tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang sastrawan. Hingga suatu hari Dante ini mendengar sebuah kabar di 3 tahun pernikahan Beatrice ini, yaitu di umurnya yang ke-24 tahun, Beatrice Portinari ini dikabarkan meninggal dunia. Nah, baru nih ketika mendengar sang pujang hati meninggal nih teman-teman, Dante sangat terpukul. Bahkan dia mengatakan kalau dia tidak mau lagi berkarya. Karena apa? Karena gadis inspirasinya telah tiada. Tapi semua itu gagal karena suatu malam Dante ini bermimpi didatangi oleh Beatrice. Di dalam mimpinya tersebut, Beatrice mengatakan kepada Dante kalau cinta sejati itu abadi, tidak bisa dipisahkan oleh maut. Nah, sejak mimpi tersebut, akhirnya Dante mulai berkarya lagi dan menghasilkan karya-karya terbaik. Beberapa tahun kemudian setelah Beatrice ini meninggal dunia, akhirnya Dante memilih untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Gemma Donati. Nah, bersama Gemma Dante dikaruniai 4 orang anak dan salah satu anaknya itu dinamai Beatrice, saking sukanya si Dante ini kepada si Beatrice. Namun sayangnya Gemma sang istri ini tuh tidak pernah digambarkan dalam semua karya-karya Dante. Jadi semua karya-karya besar Dante seperti La Vita Nuova dan juga Divina Commedia itu hanya terinspirasi oleh seorang wanita yang sama sekali tidak pernah diketahui apakah cintanya itu juga sebesar cinta si Dante. Ya siapa lagi kalau bukan Beatrice Portinari. Kalau aku jadi istrinya pasti nyesek sih. Kalau aku jadi istrinya pasti bikin karya aku nggak. Kalau nggak, ya udah. Nah, itulah guys cerita cinta dari seorang Dante mencintai seorang wanita. Pada pandangan pertama hanya bertemu 2 kali, tapi cintanya sangat mendalam. Yang lebih parahnya tuh Dante tidak pernah mengungkapkan rasa cintanya langsung kepada orangnya. Jadi bisa dibilang cinta Dante ini tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Karena kita tidak pernah tahu balasan cintanya si Beatrice ini ya atau tidak, ya kan? Nah, menurut aku yang lebih menyedihkan kisah cintanya itu adalah Gemma Donati, di mana dia sangat mencintai suaminya tapi suaminya mencintai orang lain. Bahkan dalam semua karya suaminya itu tidak ada satupun yang menggambarkan tentang dirinya. Ibaratnya suaminya itu tidak terinspirasi darinya gitu loh. Kok bisa-bisanya dia bertahan? Oke lah, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye-bye.